Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tentang materi identifikasi struktur teks eksposisi. Masih bersama saya Bu Ima di PJJ Bahasa Indonesia. Langsung ya, kita akan mencoba untuk menganalisis atau mengidentifikasi struktur sederhana dari teks eksposisi. Kita gunakan bacaan yang sudah ada di e-book kalian saja biar lebih mudah. Eh, di halaman 56 ibu kalian, kalian akan menemukan teks eksposisi berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Ya, kalau dilihat sekilas itu panjang, kemudian kalimatnya baku, tidak ada kalimat dengan elu, gue itu tidak ada. Jadi semuanya menggunakan EYD atau WB. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, kok seperti berita? Gitu. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan. Kalau berita secara substansi atau isi sebetulnya sih sama-sama informasi. Tapi kalau berita itu dihadirkan dengan biasanya diawali atau diakhiri dengan uh, lokasi atau waktu berita itu terjadi. Misalkan KDS 14/10/2020, berarti berita itu terjadi di Kudus pada tanggal 14 Oktober 2020, nah seperti itu. Tapi kalau langsung seperti ini berupa teks, berarti teksnya teks eksposisi. Kita lanjut dengan mencoba menghitung paragrafnya dulu ya. Pembangunan dan bencana lingkungan, itu judulnya. Paragraf 1 ada kata bumi sampai tersebut. Paragraf 2 ada para ahli sampai kebutuhannya. Kemudian paragraf 3 ada penerapan sampai manusia. 4 pada tahun sampai kondisi alam. 5 bencana alam sampai lingkungan. Berikutnya menurut tim sampai terelakkan, dan yang terakhir masalah lingkungan sampai bumi. Oke, teks itu akan kita coba pindah ke dalam bentuk tabel yang seperti ini biar lebih mudah. Karena ini contoh, memang sudah ada bagian-bagiannya. Kita ingat kembali materi pemahaman kita tentang ciri struktur yang kemarin gitu ya. Kita lihat pada paragraf 1, di situ ada struktur tesis atau pernyataan pendapat. Kalau teksnya utuh, lengkap, otomatis paragraf 1 itu paragraf tesis. Nah, jadi kalau awalannya itu pasti berupa tesis. Ingat, di bagian tesis inilah full kalimatnya berupa opini, gitu ya, atau kalimat-kalimat pendapat. Kita lihat, bumi saat ini sedang mengalami berbagai masalah lingkungan yang serius. Kata siapa? Gitu. Tidak ada referensinya, siapa yang ngomong juga tidak ada. 6 masalah lingkungan yang utama adalah bla 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 1 sampai 6 misalkan. Nah, utama tidak utama setiap orang itu berbeda. Jadi terlihat di situ sifatnya sudah subjektif. Jadi dari awal sampai akhir di paragraf ini menggunakan kalimat pendapat. Ada kata belum dapat, belum itu berarti masih future gitu ya, masih belum tahu kebenarannya. Jadi full, kalau kita lihat juga tidak ada angka, tidak ada data, berarti positif. Ini adalah masuk ke struktur pertama, yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Pendapat tentang masalah-masalah bumi ini. Kemudian untuk struktur yang kedua, di bagian pertama boleh full pendapat dan sepaket dengan struktur berikutnya, yaitu argumentasi atau argumen, yaitu isinya alasan dan bukti. Jangan sampai terkecoh dengan karangan argumentasi ya. Kalau kita berbicara argumentasi di dalam eksposisi, berarti argumentasi itu sama dengan alasan dan bukti. Kita lihat pada paragraf ini, para ahli menyimpulkan bahwa bla bla bla.
para ahli. Tentunya kalau ditelusuri, ahli itu siapa namanya, ada. Tentang apa? Fakta. Nah, walaupun tidak ada data ya di situ. Kemudian berarti masalah itu karena apa? Praktik pembangunan tidak memperhatikan kelestarian alam. Kalau kita ambil gagasan utama, berarti masalah yang tadi disampaikan itu karena pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Itu satu. Berarti alasan yang pertama. Ini juga sebagai kerangka karangan ya, gitu. Kemudian alasan yang kedua, kira-kira apa? Kalau sekilas ada data, ada angka. Kita lihat yang ada angkanya. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Angka ini saja dengan luas Jakarta berarti sudah pernah melalui penghitungan secara akurat. Datanya fakta pasti. Bu, itu kok ada kata diperkirakan terjadi? Diperkirakan bukannya opini. Ingat, diperkirakan tapi setiap tahun, berarti sudah dilalui per tahun itu, bukan tahun yang akan datang. Oke, berarti jelas kalau dia argumentasi atau fakta. Lagi, kelihatan lagi ada tahun 2005 sampai 2006. Ada 330 bencana banjir, 69 longsor, 7 gunung berapi, 241. Ada rincian-rincian data, berarti jelas itu fakta, udah positif pokoknya. Lanjut lagi, di sini juga ada kata Februari di Jakarta 2007. Itu juga pasti sudah masuk ke dalam paragraf yang fakta, berarti masuk ke struktur argumen. Lagi, menurut tim ahli pusat penelitian bla 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 di Jakarta, jelas tempatnya. Bu, seingat saya kalau di SMP dulu menurut ini, menurut itu pendapat Bu, bukan fakta. Oke, pendapat yang bisa dibuktikan kebenarannya dan ada alasannya, berarti masuk ke dalam argumen atau alasan. Tim ahlinya siapa? Kalau ditelusuri juga harus bisa, berarti masuk ke dalam argumen. Nah, yang terakhir baru masalah lingkungan di atas. Di atas berarti maksudnya adalah pada sebelum-sebelumnya. Masalah lingkungan berarti mengulang tadi di tesis ya. Kita ingat tadi tesis itu membicarakan tentang masalah lingkungan. Nah, ini diulang. Ditarik kembali dengan kalimat pendapat ditambahkan dengan fakta. Faktanya apa? Rangkuman dari beberapa argumentasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama tersebut, berarti ada 6 masalah tadi. Jadi ingat, kalau teksnya full, sekali lagi, kalau paragrafnya itu full kalimat opini, dia masuk ke struktur tesis. Kalau full kalimat fakta, berarti dia masuk ke bagian struktur argumen. Kalau oplosan atau di dalamnya terdapat kalimat opini dan kalimat fakta yang digabung, berarti itu masuk ke dalam struktur penegasan ulang atau rekomendasi. Dan untuk bagian rekomendasi ini adalah bagian paling akhir, bisa sekaligus digunakan sebagai simpulan. Ingat ya, simpulan bukan ringkasan. Karena simpulan dan ringkasan itu berbeda. Kalau ringkasan sudah pernah kalian lakukan pada observasi yang kemarin. Ringkasan itu adalah gabungan dari gagasan utama setiap paragraf. Tapi kalau simpulan itu bisa kita ambil intisarinya. Nanti akan ada pemberitahuan, akan ada penjelasan tentang rangkuman dengan simpulan dengan khusus gitu ya. Tetap semangat belajar, semoga kalian bisa mencoba menganalisis dengan baik. Tentunya setelah ini ada tugas yang sebelumnya kalian bisa belajar untuk menganalisis dulu sebelum mengerjakannya. Tetap semangat, belajar bahasa Indonesia, belajar tentang kehidupan, belajar menyeimbangkan pikiran dan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 3M, memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Bye-bye.